Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidayat. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar LPTK Universitas Negeri Manado tahun 2023. Nomor peserta 2015 006 55695. Saya juga seorang guru di UPTD ISD Negeri 2 Karang Taruna, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran terkait materi perubahan wujud benda. Materi ini pelajaran di kelas 4. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi syarat mengikuti uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 tahun 2023. Kepada Bapak Ibu dosen, saya harap kritikan dan sarannya agar pembelajaran akan lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa. Baik, Bapak cek dulu hari ini ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada Hijab sama Muhammad Hasan. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir hari ini ya. Kita jumlahnya 21 orang. Berarti ada 2 orang yang tidak hadir. Berarti sisa berapa? Sisa 19. Nanti ada yang lebih teruntuknya nanti bisa dimasuk ke sebelah sana. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Bapak minta 1 orang untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Maju. Silakan. Teman-teman kita berdoa. Ya. Teman-teman, kita berdoa sebelum mulai pelajaran. Berdoa. Baik. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
kita memulai pelajaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan yaitu benda-benda yang ada di sekitar kita. Pada kegiatan yang telah lalu, kalian sudah belajar yaitu mengenai wujud zat. Ada yang tahu wujud zat ada berapa? 3. Ada 3. Coba sebutkan. Padat. 2. Cair. 3. Gas. Ya. Jadi ya pelajaran yang telah lalu kita sudah belajar yaitu mengenai wujud zat. Yaitu ada 3 yang pertama adalah cair, padat, dan gas. Nah, di antara ketiga itu bisakah kalian memberikan contohnya? Yang termasuk benda padat itu apa saja? Yang termasuk benda padat? Meja, ya, lemari, kursi yang ada di sekitar kita ini. Ya, yang termasuk benda cair? Air, minyak, apa lagi? Ya, kecap. Ya, banyak lagi yang lainnya. Yang termasuk benda gas adalah apa? Udara. Apa lagi? Ya, angin. Udara apa? Angin. Ya, baik, hari ini kita akan mempelajari yaitu perubahan wujud zat. Ya, tadi kita adalah wujud zat, sekarang perubahannya. Jadi perubahannya itu yang biasanya cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dan juga sebaliknya, yang padat bisa juga menjadi cair. Ya. Nah, sekarang kalian sudah tahu yaitu yang termasuk 3 wujud tadi. Kemudian kita akan melakukan yaitu adalah perubahannya. Jadi perubahan wujud tadi, kalau seandainya kita misalnya kehujanan, ya, kalau kita kehujanan kemudian kita basah, baju kita otomatis basah. Kemudian setelah basah, kemudian mau baju kita kotor. Setelah kotor kita bersihkan dengan apa yuk? Dengan sabun. Dengan apa lagi? Dengan air. Kemudian apa supaya kering? Dijemur. Nah, jadi yang basah menjadi kering itu harus dijemur. Jadi itu adanya pelapasan, yaitu pelapasan antara kalor atau panas. Jadi kalau tidak ada sinar matahari, semua permukaan juga yang ada di bumi ini nanti juga akan mati ya. Jadi ada sinar matahari supaya ada perkembangan dan juga yang termasuk juga dengan perubahan wujud. Ya, baik, sekarang kita lanjut, kita lihat video berikut ini. Perubahan wujud benda adalah perubahan terjadi pada suatu benda dengan bentuk berbeda. Peristiwa perubahan bentuk tersebut termasuk wujud padat, cair, dan gas. Peristiwa tersebut bisa terjadi karena benda menerima atau melepas kalor. Biasanya ini terjadi akibat tindakan seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Apa saja perubahan wujud benda dan contohnya di sekitar kita ya? 1. Membeku. Benda cair bisa berubah wujud menjadi padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik membekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Contoh benda padat adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer hingga membentuk menjadi es batu. 2. Mencair. Mencair adalah kebalikan dari bentuk membeku. Mencair adalah perubahan wujud dari padat menjadi cair. Benda padat bisa mencair saat dipanaskan dengan suhu tinggi hingga benda tersebut menjadi leleh atau mencair. Contoh benda mencair adalah coklat padat yang dipanaskan akan menjadi cair, atau benda yang dibakar akan meleleh dan mencair. 3. Menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari cair menjadi gas. Pada proses ini, bagaimana zat mengeluarkan energi panas? Contoh proses menguap adalah proses penguapan pada air yang dimasak. Selain itu, bensin
bensin yang dibiarkan berada pada tempat terbuka lama-lama akan habis berubah menjadi gas. 4. Mengembun. Mengembun ini adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair. Pada proses ini, zat memerlukan energi panas. Contoh pada proses ini saat es batu disimpan dalam sebuah gelas, maka bagian luar jadi basah. 5. Mengembun. Mengembun ini proses perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Proses ini zat memerlukan energi. Contoh penyembuhan misalnya karena kabur bagus yang disimpan adalah hari. Kapur lama-lama akan habis dari padat berubah menjadi popon. 6. Mengkristal. Mengkristal ini suatu proses perubahan gas menjadi padat dan peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh dari proses ini bisa dilihat dari berubahnya uap menjadi salju. Nah, teman-teman jadi semakin tahu kan tentang perubahan wujud benda. Ada yang mau bertanya hari ini? Yang kalian lihat dari video tadi, ada yang mau bertanya? Sudah paham? Sudah paham, yaitu adalah proses perubahan wujud, ya. Jadi proses perubahan wujud tadi yang asal mulanya dari benda cair kemudian menjadi benda padat, ya. Coba berikan contoh, siapa yang bisa memberikan contoh untuk benda padat berubah menjadi benda cair? Es batu, ya. Kemudian es krim. Nah, baik, setelah kita melihat contoh daripada video tadi, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu adalah harap kalian supaya bisa membedakan yaitu perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Yaitu perubahan wujud zat padat menjadi cair. Ya. Jadi kalian diharapkan dapat membedakan perubahan wujudnya. Dan kemudian tujuan yang ketiga itu adalah dengan kegiatan diskusi kalian bisa mengelompokkan, ya, menempel daripada perubahan wujud benda tersebut, ya, wujud benda tersebut. Nah, kemudian sebelum kita melakukan diskusi, sekarang ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada? Baik. Kalau kalian sudah tidak ada pertanyaan, sekarang kita membentuk kelompok diskusi. Silakan kelompok diskusi. Kembali yang sekarang kita lihat dulu gambar yang ada di papan tulis. Nah, itu yang termasuk wujud zat benda. Jadi benda padat adalah benda yang berwujud padat. Kemudian contohnya tadi apa sudah kalian sebutkan. Jadi yang ada di sekitar kita, ya, yang ada di sekitar kita ini banyak. Ya, itu benda cair adalah benda yang berwujud cair dan memiliki volume yang tetap. Ya, contohnya air, sirup, minyak goreng, minyak kelapa. Apalagi? Ya, kecap dan lain sebagainya. Jadi masih banyak. Apalagi kalau kita melihat yang ada di dapur. Nah, ini Bapak jelas. Nah, ini ada contoh benda gas, ya. Jadi benda gas tadi ini adalah benda yang berwujud gas. Benda gas sulit sulit dilihat, sulit diamati, tetapi dapat dirasakan. Contohnya angin, ya, asap kenapur, asap kendaraan, asap pabrik. Ya, kalian perhatikan di sini ada benda-benda yang mana yang termasuk benda padat dan mana yang termasuk benda cair. Ya, kalau dikelompokkan ini ada yang termasuk benda padat dan juga ada benda cair. Ada perubahan wujud zat. Ada yang menyublim, mengkristal, ya, kemudian mengembun, mencair. Nah, Bapak jelaskan di sini ada huruf yang berwarna merah dan ada huruf yang berwarna biru. Kalau huruf yang berwarna merah
melepas kalor. Kemudian yang menyerap adalah warna biru. Nah, jadi garis biru adalah menyerap kalor dan garis merah adalah melepas kalor. Ya, kalor itu sama dengan apa? Panas. Ya, kalor apa? Panas. Itu ada gambar gelas berisi air panas. Ya, itu adalah melepas bisa menguap. Ya, menguap. Setelah menguap, kemudian bisa menjadi embun. Contohnya bagaimana? Contohnya kalau misalnya kalian di rumah itu mau minum air panas, kemudian air panas tadi ditutup dengan tutup. Nah, setelah itu kita biarkan beberapa saat, kemudian kita buka, tentu di situ ada seperti embun air, ya. Jadi untuk kali ini yang kita pelajari pada hari ini adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat, dan kemudian perubahan kebalikannya benda padat menjadi benda cair. Dan nanti kalian gunting dan kalian tempelkan, ya. Ada yang menggunting, ada yang menempel. Jangan sampai salah kamarnya. Ibarat kamar, ya. Ya. Yang mana yang termasuk benda padat. Sudah semua kebagian? Sudah. Ya. Jadi dalam mengerjakan tugasnya, kalian berkelompok, jangan ada yang membeda-bedakan, ya. Dalam kelompok harus kompak, akan digunting, jangan sampai berdiam diri. Semuanya harus aktif. Semuanya harus aktif. Jadi ada yang menggunting, ada yang menempel. Jangan sampai kalian nanti terlambat, ya. Terlambat. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, dan 5. Dengarkan semua. Kira-kira selesainya berapa menit? 15 menit atau 10 menit? Berapa? 15 menit, baik.
Silakan kelompok satu maju untuk menampilkan hasil karyanya. Ya, ya. Kelompok satu hati-hati, ya, berdiri di sini. Gimana tanggapan yang lain? Kelompok satu, apakah sudah sesuai? Silakan kelompok dua maju. Ya, kelompok dua, tiga. Ayo kelompok tiga maju, maju si Kanasa. Kelompok lima bersih, rapi, susunannya juga pas. Kelompok empat masih kurang katanya? Tidak ada. Sudah Pak? Sudah Pak? Sudah paham. Nah, jadi harus bisa membedakan yaitu yang mana kelompok dikelompokkan, yaitu yang termasuk wujud benda cair dan wujud benda padat. Jadi perubahannya ya. Kalau diperhatikan Fadila, didengarkan Fadila, ya. Jadi harus bisa membedakan perubahan, ya. Jadi ada perubahan, ada prosesnya, ya. Yang asal mulanya air bisa berubah menjadi es, ya. Kemudian air tadi bisa berubah menjadi es batu dan juga bisa berubah menjadi es krim. Yang mula juga agar-agar juga yang asalnya cair bisa berubah menjadi padat. Ya, jadi benda-benda tersebut seperti es krim asal padat juga bisa menjadi mencair. Jadi kenapa? Jadi karena apa? Dipanaskan. Karena apa? Ya, kalau kita biarkan maka akan mencair. Hasil lembar evaluasi yaitu bagaimana hasil pelajaran hari ini. Apakah sudah kalian paham? Ya, nanti bisa kalian jawab di lembar yang dapat bagikan. Sekarang siapkan poltingnya untuk menjawab. Ya, usahakan jangan sampai bertanya dengan banyak. Perhatikan jangan sampai memakan dulu, makannya disimpan, nanti ada yang tulis namanya. Ya, tulis nama terlebih dulu, nama, kemudian tanggal harinya. Ya, silakan dikerjakan, dibaca dulu, kerjakan sendiri-sendiri, jangan berpanggil, jangan berbicara selama mengerjakan tugas. Ya, satu-satu bergantian. Ya, yang sudah duduk ya, santai dulu, pelan-pelan, jangan berdesak-desakan. Pisang
konsentrasi. Ya, tepuk konsentrasi. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk 3 kali. Tepuk setengah. Ulangi. Tepuk 1 kali. Tepuk 2 kali. Tidak tepuk. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita berdoa. Ya, sebelum nanti pelajaran kita berdoa.